wabarakatuh dan selamat siang semuanya anak-anak. Waalaikumsalam Tes, warahmatullahi tes. wabarakatuh. Oke, semangat anak-anak. Bentar, kita tes dulu. Nah, ini Ibu harapkan komunikatif, ini masih 57 siswa harusnya. Kalau ini sekitar 164-an ya. Ini banyak yang masih belum hadir. Baiklah anak-anak, sambil nunggu yang lainnya, kita ini ingatkan dulu bahwa Ibu sangat senang kalian ya bisa bergabung untuk persiapan tryout USB besok ya anak-anak. Mohon nanti komunikatif sama Bu Yuli. Ibu yakin kalian sudah banyak menerima latihan soal dari Bu Yuli, dari Bu Lina, dari Bu Raudah, dari Bu Samsiah ya. Ini ada yang ini dari Bu Samsiah juga. Jadi Ibu sangat berharap ini semuanya nanti yang keluar di sekitar itu tidak jauh berbeda, yakin ya. Jadi kalau mau bikin ini bilang mudah kalau kalian siap. Jadi nggak ada soal sulit. Kalau kalian sudah siap, maka nanti akan kalian bilang mudah, yakin itu. Ya, baik, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan pada pertemuan tampil, kegiatan tampil ini kita diberkahi Tuhan, dilancarkan belajarnya, dan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik sehingga bisa kalian manfaatkan nanti. Baik, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak masih 72 siswa, anak-anak, kita sambil ngobrol-ngobrol sebentar ya anak-anak. Kita waktunya memang dikasih 1 jam. Ibu yakin kalau kita bisa memaksimalkan waktu ini nanti sangat efektif ya. Nanti di luar itu kalian bisa persiapkan sendiri untuk yang mana yang perlu kalian ulang-ulang kembali. Yang jelas apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan kisi-kisi yang sudah selama ini kalian terima. Mulai dari awal Ibu sudah kasihkan kisi-kisinya, nggak ada perubahan ya. Jadi seperti kalian, nah ini masih ada yang masuk. Kalian ini kemarin ikut simulasi, nah kurang lebih beberapa kelas yang sudah dimasukin sudah dibahas minimal kurang lebih lah seperti itu ya. Soalnya seperti itu, pelajari anak-anak mulai dari awal itu. Ibu hanya ambil 10 saja ya. Oke, ini masih ada ini. Biar sambil ini lalu lalang ini masih banyak yang pada masuk, mudah-mudahan segera siap, yang lainnya yang belum bergabung segera menyegerakan diri untuk bergabung. Anak-anak, pada pertemuan ini Ibu akan mulai dengan motivasi sedikit ya, untuk persiapan besok. Mulai dari sekarang, mulai dari persiapan mental dulu, Ibu mohon dari awal, dari kalian ikutin tampil ini, niatkan tulus mencari ini ilmu, mencari ridho Tuhan, mencari ridho Allah kayak gitu, sehingga kalian nanti akan diberi kemudahan, kelancaran. Anak-anak, tentu saja saat-saat seperti ini, walaupun kemarin sudah dimulai ya, hari Minggu kemarin, kalian harus lebih lagi mendekatkan diri ya pada Allah, pada Tuhan, supaya nanti kalian bisa fokus anak-anak seberapa dalamnya kalian menguasai materi. Kalau Tuhan atau Allah tidak berkehendak, maka kalian bisa saja waktu mengerjakan soal bisa buyar seperti itu. Jadi ini atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan. Jadi mohon doa dengan tulus, dengan ikhlas ya. Lebih bagus lagi kalau kalian ini apa namanya, hal-hal yang mendukung doa kalian itu juga kalian lakukan, seperti tentu saja doa orang tua juga sangat kita harapkan, juga mencari ridho kedua orang tuanya dengan bagaimana bersikap sangat baik sama orang tua.
minta doa restunya, aku didoain ya. Itu kunci keberhasilan seperti itu anak-anak. Minta didoain, dilancarkan besok ya, disayang-sayang kedua orang tuanya. Seperti itu, Bu, saya nggak ada, ya udah didoain. Kalau ayah ibu atau ibunya nggak ada, ya didoain seperti itu. Apalagi di Ramadan seperti ini, insya Allah diijabah kayak gitu. Terus selain itu bersyukur dulu. Ya, kalau kalian ingin meminta sesuatu, ingin berdoa, banyak-banyaklah bersyukur. Ya. Bersyukur atas ini sampai sekarang diberi kesehatan, rezeki. Sehat itu rezeki yang tiada tara juga anak-anak. Terus kalian bisa ikut ini USB. Ini ya karena karunia juga. Ya, jadi jangan tahun nggak ada apa-apa, sehat-sehat atau enggak ada itu. Ya, kalian juga harus bersyukur. Bentuk bersyukur banyak. Selain diucapkan, dan juga berbagi. Terima kasih kemarin sudah berbagi sama sesama. Alhamdulillah, Ibu sangat salut sekali ya. Mudah-mudahan dengan berbagi kalian diberi kemudahan, kelancaran seperti itu. Terus lagi doa restu Bapak Ibu guru ya. Kalian kalau ketemu Bapak Ibu guru silahkan mohon doa restu, santun kayak gitu. Terus apa itu sama ini apa saudara atau yang lebih tua, atau kalau di rumah ada yang lebih dewasa, itu kita ini apa nih berbuat santun, berbuat baik seperti itu. Ini akan berpengaruh anak. Sepertinya remeh-temeh, tapi itu sangat berpengaruh ya. Ini penting sekali anak-anak, ibu bekali kalian seperti itu. Terus itu tadi yang dari sisi mental. Sekarang kalau sisi ini ya, yang spiritual. Kalau sisi ini teknisnya, anak-anak, ini juga nggak kalah pentingnya. Walaupun kalian ini siap, kalau teknisnya nanti tidak kurang mendukung, atau cara kalian kurang mendukung, juga kurang maksimal hasilnya. Keinginan kalian, keinginan Bu Yuli, keinginan sekolah sama. Kalian nanti lulusnya pakai nilai yang sesuai dengan harapan ya. Harapan Bu Yuli semuanya excellent ya, bagus sesuai dengan cita-citanya. Aku pingin sekian sesuai target seperti itu. Silahkan kasih target setinggi-tingginya ya, maksimal lah kayak gitu. Terus ini mulai aja dari LJK ya, LJK Ibu ingetin lagi nanti apa dititik-titikin dulu ya. Nanti nggak banyak penghapusan karena itu sulit dan menghabiskan waktu kalian. Ini teknik juga. Jadi nanti untuk data kalian itu dititikin, diluruskan supaya nggak ada yang salah, baru ditebelin kayak gitu. Untuk mengerjakan soal selalu mulai dari yang paling gampang karena akan memengaruhi mental kalian. Kalau kalian mulai dari yang paling gampang dan bisa, akan kalian terpacu, seneng kayak gitu. Oh iya, mana lagi? Oh iya, ini sudah diajarin. Oh iya, ini sudah diajarin kayak gitu. Terus terakhir adalah ngoreksi. Ya, waktu kalian satu soal 3 menit jatahnya. Jadi itu sudah plus untuk koreksi. Untuk koreksi, kalau di situ ada tanda sama dengan kalian dan memungkinkan, kalian bisa membalikkan atau memasukkan jawaban yang sudah kalian dapatkan ke dalam soal. Nah, nanti mungkin ada beberapa soal yang kita selesaikan seperti itu. Terus juga ini apa namanya, dinalar kalau memang suatu soal kalian itu ini apa namanya nggak yakin ya, nggak yakin ini benar apa salah, aku nggak ngerti maksudnya, dinalar anak-anak. Benarkah kenaikan airnya menjadi sekian? Masuk akal nggak? Satuannya seperti ini. Jadi dinalar seperti itu. Baik, anak-anak sudah 98, hampir 100. Kita mulai saja anak-anak. Ini nanti sekitar 100, seharusnya 164 kalau penuh ya. Kalau semuanya masuk, harapan Willy semuanya masuk. Baik, anak-anak, sebenarnya dari soal-soal yang Ibu akan kasihkan antara lain memang sudah disampaikan ya, entah dari Bu Yuli sendiri, entah dari Bu Lina atau Bu Raudah, karena soalnya satu dibahas-bahas kayak gitu. Jadi Ibu mungkin nanti agak cepat, kalian langsung ini, kalau nggak mengerti bilang stop atau tanya ke temennya. Aku yang seperti itu tadi. Kalau kalian minta share, nanti apa yang kita bahas hari ini,
atau yang kemarin ya, atau sama Bu Rauda, silahkan nanti tanya langsung ke sini. Nanti Ibu catat apa yang diperlukan kalian. Oke ya, kita mulai ya anak-anak ya. Baik, Ibu matikan kameranya dulu. Oke, langsung share aja. Anak-anak, Ibu akan mulai dari soal ini ya. Kenapa Ibu mulai dari nomor 1? Karena beberapa kelas nomor 1-nya sudah, dan sudah dijelasin di ini dengan Bu Raudah kemarin ini. Nah, sekarang perhatikan di sini anak-anak. Silakan. Ibu hanya mengulang sebentar saja. Jadi kalau memang kalian sudah bisa dan yakin, lewat aja ya. Lewat Bu, yang lain yang lebih sulit Bu, kayak gitu. Nah, karena nanti waktunya terbatas, kalian nanti nggak dapat banyak. Ya, kita mulai dari yang ini, nomor 21. Amankah anak-anak seperti ini? Fungsi itu, silahkan komunikasikan dengan Bu Yuli. Bagaimana? Seperti nomor 21. Gimana, dibahas atau aman? Bahas, Bu. Bahas, baiklah. Anak-anak dilihat sini. Ini sudah dikasihkan fungsi. Ibu, maaf, Ibu tulis dulu karena supaya cepat ini, dapatnya banyak pembahasannya. Jadi kuncinya ada di fungsi ini ya anak-anak ya, kalau ada soal kayak gini. Fungsi ini, apa itu rumusnya? Nah, sekarang kita tinggal ngikutin. Nah, F negatif 1, itu maksudnya apa? X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi ini adalah peubah. Nah, diganti dengan negatif 1. Nah, jadi 5 kali negatif 1 ditambah 6. Sama dengan di sini bilangnya sama dengan K. Ini K. Jadi 5 kali negatif 1 adalah negatif 5. Ditambah 6 sama dengan K. Jadi K sama dengan negatif 5 tambah 6 sama dengan. Udah, dapat. Ya, karena diperlukan di sini anak-anak. Di sini. Sekarang nyari M. Di mana M letaknya? Di persamaan kedua. Apa itu persamaan kedua? Fm sama dengan negatif 4. Artinya M itu peubahnya diganti dengan ini M ya. X-nya diganti dengan M. Sama dengan 5 kali M ditambah 6 sama dengan negatif 4. Nih. Nah, karena di sini diminta negatif 4. Nah, jadi 5M sama dengan, nah, 6-nya pindah ke ruas kanan. Nih, pindah ke sini berarti negatif 4 dikurangi 6. 5M sama dengan negatif 10. Sehingga M sama dengan negatif 10 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah negatif. Udah, M-nya dapat. Udah, yang diperlukan ini. Tinggal masukin ke dalam persamaan. K dikurangi 2M. K-nya 1. Ini tadi dikurangi 2. Kalau Ibu sarankan dikurung ya anak-anak, supaya kalian enggak rancu. Jadi dikurung. Jadi negatif 2 kali M-nya diganti angka negatif 2 dari sini tadi. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kayak gitu. Lanjut. Baik. Lanjut ya. Berikutnya persamaan garis. Kalau ada soal diketahui gradien dan diketahui X1 sama X2, maksudnya Y1, X1, Y1 maksudnya titik yang dilalui, maka lebih efektif pakai rumus yang ini. Walaupun sebenarnya persamaan garis itu rumusnya banyak, tapi lebih efektif pakai ini, to the point. Ya, ditandain dulu. Kan soal kalian besok paper test, jadi kalian boleh coret-coret di situ, seperti Bu Yuli coret-coret gini. Langsung gradien itu, oh M-nya sama dengan ini, langsung tandain M. Yang dilalui itu adalah X1 sama X2, Y1. Baru dimasukkan Y min Y1, Ibu yakin semua ini sudah hafal. Sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Masukkan. Yang perlu diganti ini. Nah, tinggal masukkan angka. Hati-hati tadi, terutama yang mengandung negatif, dikurung. Nah, ini dikurung. Sudah sama dengan 3 dalam kurung. X-nya tetap dikurangi. X1-nya adalah 2. Jadi, dikurangi 2. Baru disederhanakan. Oke, ini ada yang masuk sebentar, anak-anak. Enggak bisa nih. Ini makanya enggak pakai SCH ya. Sebentar, Ibu. Bentar. Oke.
Ini pakai, kayaknya nggak pakai SCH, sebentar lagi. Oke. Disederhanakan ya. Y min berarti positif 1 sama dengan ini kali ini ya. Ini 3 kali X sama dengan 3X. Ini kali 3 kali. Jadi digituin supaya enggak terlewatkan. Sambil meneliti, lebih baik hati-hati daripada meneliti berkali-kali, ya kan? Hati-hati dalam menghitung. Karena salah sedikit antara plus sama min, nah itu kan rancus banget. Jadi harus hati-hati, teliti. Nah, kalau kayak gitu, model pilihan gandanya seperti ini, Y-nya sendiri di sebelah kiri. Oh, yang nggak berhubungan dengan Y pindah ke sana. Jadi gimana? Y sama dengan, sudah sendirian, 3X. Nah, negatif 6 dikurangi 1 berarti negatif 7. Jadi jawabannya adalah 3X ini. Seperti ini. Oke, aman ya? Nggak usah khawatir, kalian boleh nanti, ini ya Ibu share insya Allah kayak gitu. Nomor 23. 23, aman atau dijelasin ini? 23, bagaimana? Halo? Silahkan komunikatif sama Bu Yuli, biar Bu Yulinya juga bisa ngukur. Kalau sudah ngerti, lewat, kayak gitu. Biar banyak yang kalian dapatkan nanti. Dijelasin. Anak-anak, oke, baiklah. Anak-anak, ini bahaya ya. Kenapa? Antara Y sama X-nya terbalik. Sengaja. Kayak gitu. Hati-hati. Rumusnya kalian boleh, kalau kalian suka terbalik, kalian ini diginiin. Diurutkan dari depan, bahwa X-nya itu ditaruh di depan dulu. Tambah 4. Sama dengan 4Y maksudnya. Sama dengan 7. Nah, kenapa? Karena kebiasaan pokoknya depan dibagi belakang. Nah, gitu. Beberapa anak, Ibu pengalaman kalau keliling kayak lihatnya seperti itu. Jadi rumusnya ini anak-anak. Persamaannya ini dulu. Persamaannya ini dulu. Jadi X-nya ada di depan, B-nya di tengah, biasain diatur gitu. C-nya nggak masalah. C nggak ngaruh ya. Mau ditaruh di mana, berapapun nggak ngefek. Nah, sekarang rumusnya adalah ini. M sama dengan negatif A per B. Nah, negatif A per B, A-nya itu angkanya X, B-nya itu angkanya Y, langsung dimasukkan. Negatif, A-nya negatif lagi, masukkan negatif 3 per B-nya adalah 4. Nah, ini A-nya A, ini adalah B-nya. Nah, oke. Sama dengan negatif-negatif berarti positif. Positif 3 per 4. Seperti ini. Nah, sayang, satu nomor sayang ya, sampai salah. Jangan dilewatkan, jangan dibiarkan salah. Oke, kejar sampai betul, sampai teliti. Oke, aman ya, lanjut. Nomor 24, Ibu yakin kalian bisa lancar kalau yang ini ya. Walaupun enggak minta ya sudah, Ibu ini sebentar, Ibu jelasin sebentar. Fitra membeli 3 buku dan 2 pensil. Pertama kali harus lirik dulu pilihan gandanya. Oh, antara A sama B. Toh di sini juga dijelasin ya. Kalau harga buku itu A ya, buku itu A, terus pensilnya dibilang B. Udah, baca dulu persamaan pertama. Fitra membeli 3 buku. Ya sudah, 3 buku. Setiap ngomong buku diganti A, setiap ngomong pensil diganti B, dan itu artinya ditambah. Harga berarti sama dengan, ya udah, ini 3A plus 5B. Nah, seperti ini. Aman, tidak ada masalah insya Allah. Lanjut. Nomor 25, Ibu yakin model seperti ini kalian juga sudah nggak usah Ibu jelasin lagi. Sudah mahir ya. Ini memang cocok pakai eliminasi model seperti ini. Nah, kalau sudah dapat anak-anak, Ibu sarankan kalian ceknya sudah betul belum kan? Sisa waktunya masih ada. Masukkan pilihan kalian, hasilnya itu ke dalam bentuk pilihan ganda apa? Ke dalam bentuk soal yang Ibu katakan tadi. Cara ngeceknya adalah langsung dicek. Makanya kalau dicek, kalian langsung menghitami di soal. Tadinya dititiin ya, dititiin dulu. Kalau sudah yakin dan dikoreksi, dikasih tanda begini. Misalkan sudah dititik 3, -1 misalkan. Nah, gini. Jawabannya gini di pilihan ganda.
Nanti kalau sudah dikoreksi, diginiin. Artinya apa? Di LJK kalian sudah bisa dihitamkan. Jadi kalian nanti kalau seandainya merubah atau apa, kan kalau nggak yakin kan dihapus lagi. Sampai kalau nggak bersih sih nggak begitu ini. Cuma kalau untuk scan yang nggak bagus, nanti dianggap menjawab double. Jadinya kan ya ini kan error kan, nggak gitu. Jadi harus bersih satu, nggak gitu. Kalau nggak yakin dititik dulu. Udah sabar, tapi kalau sudah dikoreksi yakin, udah langsung hitemin nggak masalah. Harus cepat seperti itu supaya yang tadi masih ragu-ragu tadi ada waktu untuk ini apa namanya ngoreksi. Nah, ini koreksinya gimana? Kembalikan ke salah satu persamaan mana? Terserah atas atau bawah. Ibu mau yang ini aja lah, angkanya yang kecil. X-nya ibu ganti angka 3, Y-nya ibu ganti angka negatif 1. Langsung. Ini cara koreksi, cek ya, cek. 4 kali 3 dikurangi 3 kali negatif 1, apakah sama dengan 15? Ini pertanyaan. Kalau enggak sama, berarti jawaban salah. Itu ya cara koreksinya. Ini 12. Nah, min, negatif berarti plus. Plus 3. Apakah benar sama dengan 15? Sudah. Oh, berarti sini terus langsung centang. Artinya apa? Sudah tak cek, dibetulin. Apa? Dibuletin. Kayak gitu. Tuh caranya. Oke, lanjut. Lanjut. Ibu nggak pakai tawar-tawaran, ada yang ditanya enggak ya anak-anak? Karena ini juga ngejar waktu supaya kalian dapatnya banyak. Sekarang anak-anak bagaimana soal yang seperti ini sudah berkali-kali Ibu udah juga ngasih soal, juga sudah jelasin juga. Ibu yakin seperti itu. Nah, berapa sih nilai X? Kalau yang ditanya hanya X saja sih ya, hanya X saja sih, ya udah dilihat sudut yang ada di sini dengan sudut ini punya hubungan. Ya, sudut 1 sama sudut 2 itu namanya berseberangan luar. Kalau berseberangan itu sudutnya sama besarnya. Jadi ditulis saja sudut 1 4x. Sudut kedua adalah 6x dikurangi 40. Ya sudah, yang variabel X-nya dikumpulkan jadi 1, negatif 40 pindah ke ruas sana. Berarti X sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nih. Nah, kalau yang ditanya X, kadang yang ditanya ini anak-anak, kadang yang ditanya berapa sudut, ini ada namanya apa gitu. Jadi tinggal X-nya dikalikan 4. Itu kalau yang ditanya yang hitam benar itu. Nanti kalau yang ditanya adalah, misalkan ini Y, misalkan Y ini, bagaimana caranya? Ini harus tahu dulu nih. Nih, karena apa? Y itu sangkut pautnya dengan besar sudut segitiga. Dilihat ini anak-anak. Segitiga ini ya terdiri dari 1, 2, 3. Kan harus siap-siap itu. Ya. Kalau hanya X aja gampang. Tapi kalau yang ditanya ini ya ini pasti gampang dipeluruskan. Kalau yang ditanya Y harus mikir. Gimana rumusnya? Nah, ini dicari dulu. Yang ini dicari. Berapa ini? Nah, kan ada hubungannya dengan sini. X-nya 20, berarti 4 kali 20. Berarti ini adalah 80. Berarti pelurusnya dari 80 di sini berapa? Berapa anak-anak di sini? Pelurusnya dari 80 adalah 100. Nah, 100. Oke. Jadi ketiga sudut itu kalau dijumlahkan 180, jadi 55 ditambah 100 ditambah Y sama dengan 180. Berarti Y sama dengan 180. Ini kan plus 155 ya. Dikurangi 155. Kayak gitu. Dan seterusnya. Ya. Ini kebetulan yang ditanyakan tadi yang X saja. Nah, jadi apapun yang ditanyakan kalian tinggal menyesuaikan. Hati-hati. Nanti contohnya Bu Yuli, X berhenti di X. Padahal yang ditanyakan lain. Itu yang Ibu khawatirkan. Karena beberapa kali Ibu menemui seperti itu. Ibu, karena yang dicontoh soal Bu Yuli latihan itu sampai X, maka kalian sudah dapat 20, sudah langsung ditunjukkan ke situ. Hati-hati pertanyaannya. Kalau perlu diginiin. Aku mau nyari apa? Kayak gitu.
Karena kita mau nyari ini ya, sempurna ya, nilainya sempurna seperti itu. Oke, lanjut. Bu, iya, tadi iya, iya. mau tanya, itu taruh 100 di mana tadi? 100. 100 ditambah 100 dikurangi 55. 155 jadi 180 dikurangi 55 sama dengan 155 sama dengan 25. Ini yang dicari Y. Kalau Y loh ya. Gitu. Tapi kan tidak ditanyakan di sini kan. Itu. Ini hanya contoh aja. Kalau ditanyakan Y seperti itu. Tapi pertanyaan Bu Yuli ini yang di soal ini tinggal sampai X saja. Nah, kalian harus menyesuaikan nanti yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Paham? Sudah? Saya tanya itu nah yang 100 dari mana itu 100? Oh, 100 ini. Oke. Ini namanya berpelurus. Ini berpelurus. Kenapa? Garis lurus. Nih, Ibu tuliskan sini garis lurus. 180 derajat. Sudah dibilang di sini tadi. Ini tadi diketahui 4X. Bu, berapa 4X? Nggak tahu. Yang jelas nanti dari sini sampai sini harus 80. Nah, X-nya kan sudah ketemu 20 tadi. Ya kan? Nah, tinggal 4 kali 20 sama dengan 80. Jadi sudut ini adalah 80, yang hitam ini adalah 4 kali 20 berarti ini 80. Berarti kan tinggal 100 saja kan? Itu. Nah, 100 itu dari pelurus dari ada yang ditanyakan lagi? Sampai kalian ngerti? Masih bingung? Gimana? Aman ya anak-anak ya? Oke, nanti kalau yang ditanya sudut ini ya jawabnya 100. Kalau yang ditanya ini berarti ya udah 180 kurangi 155 sama dengan 25. Seperti ini. Oke ya? Ganti soal? Oke, lanjut. Oke, baik. Yang ini anak-anak nomor 27. Luas bangun ABCD. Ingat ini ABCD ini sudah terbentuk bangun trapesium sih sebenarnya. Tapi ada beberapa enggak kepikiran mau pakai gabungan segitiga sama siku-siku ya, sama segitiga sama kaki seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya sudah, kalian terserah mau pakai gabungan ini dihitung dulu, lalu ditambah dengan yang ini dihitung, boleh. Langsung karena ini kok ada sejajar, kok ada ini tingginya ini, maka kalian pakai rumusnya trapesium. Boleh pakai rumusnya trapesium. Apa ini rumusnya trapesium? Luasnya adalah jumlah sisi sejajar itu yang atas DC ditambah AB dibagi 2 kali tinggi. Bu, tingginya nggak ada, ini tingginya nggak ada, nyari sendiri. Bagaimana cara mencari tingginya ini? Ini tinggi yang penting tegak lurus ya. Nah, tingginya itu adalah anak-anak pakai Pitagoras. Dibilang di sini BC, BC-nya 13, otomatis kaki yang sini juga 13 dong. Nah, kalau di sini sudah dikasih tahu DC-nya 5, berarti pakai triple Pitagoras ininya. Gimana? Nah, 13 kuadrat kurang 5 kuadrat akar 144 sama dengan 12. Sudah dapat, otomatis di sini juga ini 12. Sudah, berarti masukkan jumlah sisi. Bu, AB-nya belum ada, ya udah. Ini sifatnya segitiga sama kaki anak-anak. Kalau kakinya sama, sudut yang terbentuk juga sama. Ingat ya, nanti soalnya kayak apa. Nah, kalian harus ingat bahwa kaki yang terbentuk sama, maka sudutnya sama. Dan efeknya adalah membagi ini sisi AB ini menjadi 2 sama panjang. Jadi kalau A sampai sini separuhnya ini 5, maka separuhnya lagi 5. Atau AB 2 kalinya DC. Sama dengan 10. Jadi langsung 5 ditambah 10 dibagi 2 dulu. Hasilnya berapa? Baru kali tingginya 12. Nah, coret-coret sama dengan 90. Oke. Silakan. Apakah sudah dimengerti?
Aman? Lanjut. Bu. Uh-uh. Ya, maaf Bu. Tadi yang 10 itu dapat dari mana? 10 itu dapat dari ini. Ini kan segitiga sama kaki, ya kan? Segitiga sama kaki, Ibu pakai warna yang nyelok aja. Nah, segitiga sama kaki itu kakinya sama, maka sudut yang terbentuk sama, maka tingginya ini membagi dua sisi di depan itu sudah sifatnya. Nah, ini membagi dua sisi AB menjadi dua sama panjang. Kenapa begitu? Karena kita mau mencari sisi AB. Nah, kalau setengahnya AB aja 5, maka AB-nya adalah 2 kali 5. Jadi ini 5, ini ya juga ikut 5 kan? Kaki yang apit suku ini kan karena bangun yang sebelah kiri sama kanan ini adalah kongruen. Nah, jadi 10 itu didapat dari 2 kali 5. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Aman ya? Lanjut. Berikutnya adalah bentuk bangun datar lagi anak-anak. Dilihat nih soal cerita bangun datar. Ini di aula terdapat ini aulanya berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajar. Kita sketsa saja nanti kalau ada soal apapun bentuknya nanti disketsa di sini 10 diketahui di dalam soal sini. Terus ininya yang sisi panjangnya adalah 18. Nih. Terus serta jarak anak-anak. Kalau jarak itu membagi ini apa namanya sama dengan tinggi. Namanya jarak itu tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku. Jarak itu. Enggak boleh harus miring. Ini bukan jarak, ini bukan jarak yang miring ini. Ya, jarak itu selalu membentuk sudut siku-siku. Nah, ini sifatnya. Jaraknya adalah 5. Nah, jika Bapak Kepala Sekolah ya Ibu Kepala Sekolah meminta pekerja renovasi untuk memasang ubin pada aula tersebut, per meternya 55.000, ini per meter ya, per meternya ini. Maka biaya yang diperlukan berapa? Ya tentu saja biayanya luasnya aula kali harganya per meter dong. Ini rumusnya. Apapun nanti bentuknya, maka seperti ini anak-anak. Nah, nih. Biaya sama dengan luas aula kali 55. Nah, luas aula gimana ya? Cari dulu luasnya ini. Ini, luas trapesium lagi. Apa? A ditambah B dibagi 2 kali tinggi trapesium. Nah, A-nya itu 10 ditambah 18 bagi 2 kali tingginya. Ini adalah luasnya trapesium kali 55.000. Sudah, langsung kalikan aja. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah delta. Aman? Aman anak-anak? Paham ya? Oke, lanjut. Baik. Berikutnya model seperti ini. Ibu yakin bisa ini ya, tapi Ibu ingetin sebentar aja. Panjang PQ anak-anak. Kalian fokusnya ke panjang PQ tadi, makanya Ibu Yuli selalu ini ingetin. Kalian fokus di pertanyaan ya. PQ. Panjang PQ-nya berapa? Ya udah dibaca dulu. OP itu 15. Ini sudah dikasih tahu 15. QS sama dengan 16. Sifatnya ini adalah diagonal, yang satunya itu adalah membagi diagonal ini tegak lurus. Nah, diagonal panjang membagi diagonal pendek menjadi 2 sama panjang. Kalau QS-nya itu 16, berarti dari sini sampai sini adalah 8, setengahnya dari 16. Seperti tadi segitiga sama kaki tadi sifatnya seperti itu. Nah, sekarang layang-layang sifatnya seperti ini, membagi 2 sama besar. Sehingga berapa sih panjangnya PQ yang sudah pakai triple Pythagoras. Hafal triple pakai aja. Nggak hafal ya 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat terus diakar. Aman ya? Nggak usah di ini terlalu mendetail. Aman anak-anak? Kalian boleh, siapapun boleh nanya. Aman? Oke, Ibu lanjutin. Sekarang perhatikan nomor 30 ini anak-anak ya. Pada gambar nomor 30 itu adalah juring.
Ada kemungkinan yang ditanya memang luas juring atau panjang busur anak-anak. Dua-duanya akan Ibu ingatkan. Pada intinya kalian sudah tahu, Ibu hanya mengingatkan saja. Diketahui sudut pusat, ini sudut pusatnya adalah 40 derajat. Ya, 40 derajat. Dan panjangnya OA, artinya jari-jarinya itu adalah 21 cm. Berapa luasnya yang diarsir atau luas juring atau berapa panjang busnya? Nah, nih, lihat. Intinya ada di perbandingan dulu. Ya, dia mencari berapa bagian dari seluruh lingkaran. Kalau yang ditanya luas juring, pengalinya luas lingkaran. PR kuadrat. Nah, PR kuadrat. Kalau yang ditanya busur, yang pinggir aja ini adalah bagian keliling lingkaran, maka kali keliling lingkaran, PD atau 2PR. Nah, kayak gitu. Nah, semuanya sama di sini, sudut pusat per 360. Kebetulan di soal Ibu yang ditanya luas, maka pakai rumus yang atas. Nah, perbandingannya adalah 40 per 360 kali PR kuadrat, 22 per 7 kali 21 kali 21. Jadi 1/9 ya, 40 itu 1/9-nya dari 360 kan, coret-coret itu ya, kali ini. Nah, oke, enggak usah Ibu perpanjang. Kalau busur nanti ya seperti itu anak-anak, cuma pengalinya adalah keliling lingkaran. Hati-hati, ada dua kemungkinan, kalau enggak luas ya busur. Dua-duanya dipelajari. Oke. Lanjut. Baik. Nomor berikutnya, sebuah kubus besar, ya ini Ibu gambarkan ini, kubus besarnya memiliki panjang rusuk 1 meter. Ini 1 meter anak-anak, dapat disusun dari beberapa kubus-kubus kecil yang kongruen dengan panjang rusuknya. Kubus ya kongruen ya. Sebanyak berapa? Kalau rusuk kecilnya itu adalah 2 cm. Yang udah ini rumusnya begini anak-anak. Ini volume, kan ngomongin volume ini. Volume besar, kubus besar dibagi volume kubus kecil. Volume apa? Volume kubus adalah S kali S kali S. Ya udah, berarti karena ini satunya pakai sentimeter, satunya pakai meter, satunya ngalah. Yang meter dijadikan dirubah ke dalam bentuk sentimeter dulu. Jadi dirubah dulu sama dengan 100 cm. Jadi S kali S kali S berarti 100 kali 100 kali 100 bagi, nih, coret-coret. Akhirnya dapatnya adalah, nih, 125.000. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Aman, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, selanjutnya anak-anak, ini masih bangun ruang sisi datar. Nah, masih bangun ruang sisi datar. Sebuah akuarium berisi air sebanyak 288 liter dengan ukuran panjang 160 cm dan lebar. Ini sudah ya, panjang lebar tingginya sudah Ibu gambarkan di sini anak-anak. Nah, ini diisi air sebanyak 288 liter. Volume air yang masih tertinggal di dalam akuarium apabila permukaan air diturunkan, ini diturunkan menjadi 15, jadi ini itu berapa, kayak gitu. Ya harus tahu tingginya dulu dong. Nah, tinggi seluruhnya itu berapa? Kalau mau nyari volume nggak tahu tinggi kan ya nggak bisa. Tadinya volumenya berapa kok dikurangi? Ada yang dikurangi itu, dikurangi 15. Nah, berapa? Ya dicari dulu. Apa itu? Nah, ini tempatnya balok. Ya, maka rumusnya prisma ini, balok ini PLT, masukkan. Karena di sini semua adalah masih bentuk sentimeter, rubahlah semuanya dalam bentuk sentimeter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, jadinya dirubah dulu dalam bentuk sentimeter kubik, turun 1. Setiap turun 1 kan nolnya 3 kan, karena kubik kan. Nah, jadi sama dengan 288.000. Sama dengan, ini dimasukkan panjang, lebar, tingginya nggak tahu ya, T aja deh. Nah, ini kali tinggi. Tingginya berapa?
288.000 dibagi 6.400 ya, coret-coret sehingga dibagi adalah 645 cm. 45 cm itu dari atas sampai bawah. Maunya diturunkan berarti dikurangi 15. Akhirnya ini yang ditanyakan sebenarnya. Nah, bagaimana? Jadi volume air yang tertinggal adalah 160 kali panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya sudah tahu 30. Nah, hasilnya adalah ini sentimeter kubik. Ini. Terus dijadikan desimeter kubik. Jadi dibagi, naik lagi kan, dibagi 1000 sehingga 192 liter. Seperti ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, dan ingat waktu kemarin diajarin Bu Yuli yang keluar di simulasi, yang batu-batuannya diturunkan, dipelajari juga itu. Ya, kalau kalian yang kemarin itu di materi kemarin itu yang apa itu namanya akuarium dimasukkan batu-batu perhiasan batu-batuan itu, maka volumenya batu-batuan berapa kan sudah tahu kan? Nih. Udah beberapa kelas, kalian saling tukar sama kelas-kelas lain ya anak-anak, ada yang sudah dibahas, ada yang belum, saling tukar ini ya, info kayak gitu, saling share gitu. Aku sudah dibahas ini, aku sudah ini, tampilnya kan enggak semuanya sama gurunya, jadi saling berbagi aja. Aman, lanjut ya. Nomor 33 itu sudah hafal di luar kepala ini. Berapa sih panjangnya AC anak-anak? Rumusnya apakah AC kah atau AD kah atau AB kah? Rumusnya mulainya dari ini. Ngapalinnya gampang. Mulainya dari siku-siku yang besar. Dari mana? Kalau yang ditanya AC berarti AC kuadrat sama dengan CD jarak pendek per jarak seluruhnya. CD kali CB. Kalau yang ditanya nanti adalah AD, maka AD kuadrat, nah kiri kali kanan, gitu aja. Kalau yang ditanya itu ternyata AB, AB-nya ada di sini, anak-anak, AB-nya ada di sini, maka tetap sama, jarak pendek per kali jarak panjang. Jarak pendeknya dari sini ke sini, jarak seluruhnya dari sini ke sini. Itu aja. Ya. Kebetulan yang ditanya di sini adalah AC, maka AC pakai rumus umum. Ungu berarti AC kuadrat sama dengan CD jarak pendek kali jarak seluruhnya CB. Masukkan angka, CD-nya 5, CB-nya adalah 15. Sehingga ini AC sama dengan akar dari 75. Di sini dilihat akar 75 kok nggak ada ya akar 75-nya. Nah, kalian rubah 75 itu 25 kali 3. Akar 25 kali akar 3. 25 bisa keluar jadi 5. Akar 3 tetap sama dengan 5 akar 3 cm. Aman ya. Ini mengingat saja materi kelas 3 juga ini. Oke. Lanjut ya, biar pas nanti ya. Nomor 34. Nah, nomor 34 ini berapa tadi? Kemarin ada yang nanya ini juga ini ya. Anak-anak yang diminta adalah persamaan kuadrat baru. Ini di persamaan kuadrat anak-anak. Nah, ini Ibu, saya rumus-rumusnya sudah lupa, tapi saya mahir loh dalam mencari akar. Ya sudah, kalau kalian mahir dalam mencari akar tapi rumusnya lupa, Ibu kasihkan alternatif hitam. Ini apa? Ini akarnya 3 sama ini, Bu, karena kalau dikalikan negatif 15, kalau dijumlahin 2 adalah angka 5 sama negatif 3. Jadi X1-nya dapat, X2-nya dapat. Karena mintanya yang baru itu akarnya ini harus dikurangi 1 masing-masing. Ya udah negatif 5 dikurangi 1, negatif 6. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Masukkan ke sini. Nah, ini X1-nya sama dengan negatif 6. Atau X2-nya sama dengan 2. Kalau masuk ke kurung kan jadi plus kan? Ini pindah ruas ke kiri kan? Jadi plus, dan ini pindah ke sini kan jadi plus ini. Nah, ininya jadi plus. Maka jawabannya adalah, udah kalikan, ini sudah selesai. Tinggal mengalikan yang cantik aja. X kuadrat
ditambah 4X dikurangi 12. Jadi depan kali depan kuadratin, ini sudah apa ini? 6X, ini sama ini negatif 2, jadi 6 dikurangi 2, 4. Angka kali angka adalah min 12. Jadi jawabannya seperti itu. Itu kalau nggak hafal rumus barunya. Nah, kalau hafal rumus baru, nah ini bisa disetel-setel anak-anak. Dilihat itu yang rumus merah ini. E kuadrat rumusnya seperti ini. E kuadrat dikurangi B min per AX ditambah C per A. Dan ingat, B min B per A itu adalah X1 ditambah X2 sudah ini. Ya, di contoh-contohnya ini latihannya banyak juga waktu kelas 3 kemarin. Nah, ini kalau dikalikan adalah C per A. Ya, kita cari dulu. A-nya mana? Ini A-nya depan sendiri 1. B-nya mana? B-nya 2. C-nya adalah negatif 15. Udah, masukin. Min B per A berarti, nih, min 2 per 1 berarti min 2. C per A berarti min 15 dibagi 1. Ya, min 15. Sudah selesai. Langsung dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, akar barunya yang diminta apa anak-anak? Yang diminta kalau dijumlahkan, ini kan X1 min X2, ini min 1, X1 dikurangi 1 dan X2 dikurangi 1. Maka ini, akar yang baru yang pertama yang di tengah, ditaruh di tengah itu adalah hasil penjumlahan. Jadi ini penjumlahannya ini. Ini. Kalau dikalikan adalah C per ini. Kalau dijumlahin, nah disederhanakan dulu. X1 dikurangi 1 ditambah X2 dikurangi 1 itu kalau disederhanakan, X1 ditambah, ini kan boleh dijadiin 1. X1 ditambah X2, min 1 kan sama, tambah min 1, min 2. Nah, X1 ditambah X2 itu tadi hasilnya min 2. Min 2 dikurangi min 2 sama dengan min 4. Udah selesai. Sekarang hasil perkaliannya yang belakang ini gimana? C per A. Ya, berarti hasil perkalian tadi X1 min A kali X2 min A. Jadi akarnya dikalikan dulu. Nah, ini hasilnya perkalian gimana? Depan kali depan, X1 kali X2. Tengah-tengah itu min 1 kali X1, ini min 1 kali X2, kayak gitu. Jadi boleh ditulis min 1-nya di luar, X1 ditambah X2, dalam kurung tutup ditambah min 1 kali min 1, 1. Jadi jawabannya langsung dimasukkan. Ini X1 kali X2 itu artinya negatif 15. Min 1 kali min 2 artinya plus 2. Plus 1 yang terakhir ini di sini. Jadi kalau dijumlahin adalah min 12. Sehingga kalau dirangkai yang cantik jelita, maka E kuadrat sama dengan, nah ininya adalah min 4. Jadi plus 4 ini. Di belakang sendiri adalah C per A berarti min 12 hasil perkaliannya. Min 12. Ibu saya ribet ya, udah pakai yang hitam. Nah, pakai seperti itu. Bagaimana anak-anak? Masih bingung? Kalian putuskan nanti pakai yang mana. Ibu saya nyaman pakai yang cara akar baru langsung. Ibu saya pakai manual, cara yang hitam itu nyari akarnya harus saya olahlah bagaimana. Apa 2 kalinya kah? Apa dikuadratkan? Sama saja. Ya, sama saja. Oke. Tunggu. Aman? Ini tinggal sedikit nomornya. Ini nanti siapa tahu Ibu tambah-tambahin kalau sudah pembahasan sampai 40 karena satu nomor di beberapa kelas sudah anak-anak. Sudah dibahas sama Bu Rauda. Jadi Ibu menyempurnakan aja. Ini nomor berikutnya anak-anak. Ini yang Ibu, ini sama dengan yang soal di ini ya. Kemarin simulasi ya, kurang lebih Bu ya. Sebuah peluru yang terdiri dari kerucut tabung dan setengah bola. Jika panjang keseluruhan dari peluru adalah 22,5, keseluruhan dari ujung ke ujung itu adalah 22,5. Terus ayo kita kurangi, kita belah-belah dulu. Jari-jarinya untuk lingkar bola 3,5. Jadi dari sini sampai sini 3,5. R, nih jari-jari 3,5. Terus tinggi kerucut dari sini sampai sini 12. Kita langsung potongkan di sini. Nah, sisanya dari sini sampai sini berapa?
22,5 dikurangi 12, dikurangi 3,5, akhirnya ini ketemu 7. Jadi tinggi tabung 7. Yang ditanya volume, ya udah. Volume adalah volumenya ada 3 bagian. Ya, volume 1, 2, 3. 1 itu apa? 1 itu kerucut. 2 itu tabung, ini setengah bola. Ya, setengah bola. Ini enggak usah dijelasin, yang ini kan sudah lihat dari gambarnya. Ini tabung, ini adalah kerucut, karecut. Nah, kayak gitu. Dah, langsung ini masukkan ke dalam rumus. Anak-anak, kalau ibu seneng menyederhanakan, rumusnya diolah dulu, sudah sederhana, baru angka masuk. Ibu saya kadang nggak teliti seperti, ya kalian cari satu-satu, masukkan angkanya satu-satu. Ya, kalau kalian mau lebih simple, hemat waktu, ya rumusnya dulu diolah yang baik. Ya, nih contohnya ini, kerucutnya di sini, sepertiga pi r kuadrat T. T kerucut maksudnya. Karena tingginya ada 3 itu. Ya, ada yang kerucut, ada yang tabung, ada yang ini maksudnya tingginya dari sini ke sini itu masuk jari-jari. Jadi harus hati-hati. Oke. Yang kedua adalah tinggi tabung. Nah, apa itu namanya? Volume tabung. Pi r kuadrat T ini. Tabung. Ditambah setengah dari volume bola. Langsung setengah dari pi r pangkat 3. Bu, kok situ Bu Yuli ngitungnya atau nulisnya pi r kuadrat kali n? Ibu ada maksud. Pi r kuadrat dulu Ibu pisahin supaya semuanya ternyata mengandung pi r kuadrat. Ini mengandung pi r kuadrat, mengandung pi r kuadrat. Jadi boleh pi r kuadratnya dikeluarin. Itu yang bikin tinggi perhitungannya. Dikeluarin, dihitung sendiri. Tersisa apa? Selain pi r kuadrat, tersisanya di sini tinggal sepertiga T kerucut. Yang tengah tinggal T tabung. Nah, lebih sederhana lagi. Yang sebelah kanan, nah harus hitung. Kalau diambil ini, maka ini dicoret dulu, disederhanakan. Jadi 2/3. Jadi 2/3 sisanya R. 2/3 R. Sudah. Masukkan angka. Kalau sudah sederhana kayak gitu. Masukin angka. Jadi 22/7 kali 7/2 kali 7/2. Karena jari-jarinya ini boleh ditulis 7/2 biar gampang. Ya, coret-coret seperti itu. Nah, sekarang setengah dari tinggi kerucut. Setengah dari 12. Coret-coret dari 4. Tingginya tabung 7. Sudah ditulis 7. 2/3-nya dari R. Nah, 2/3 dari 7/2. Coret-coret kan 7/3. Udah. Ini coret-coret tinggal 11. Ini kali 7/2. Yang sebelah kurung itu 4. Ditambah 7, ditambah 7. Lebih gampang lagi anak-anak. Angkanya masuk sehingga jawabannya seperti ini. Pahami dulu. Amankah? Anak-anak aman sudah? Halo? Memang agak panjang. Kalau kalian tidak yakin dengan menyederhanakan rumus, silahkan dihitung satu persatu. Ya, masukkan 22/7 kali, nah R-nya berapa tadi? 7/2, 7/2 kali tinggi kerucutnya 12, coret-coret boleh. Boleh, tidak ada masalah. Aman ya? Lanjut. Baik, lanjut. Oke. Nomor 36. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam dus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15. Nah, kalau panjang rusuknya 15, anak-anak logikanya ini kan rusuknya 15. Nah, kalau jari-jarinya kan setengahnya dari 15, 15/2 kan? Nah, bilang aja R-nya sama dengan 15/2, kayak gitu. Maka berapa volume bolanya? Nah, yang volume bola yang terbesar berarti ya ukuran setengahnya dari rusuk tadi, 4/3 pi r pangkat 3. 4/3 R-nya 15/2 kali 15/2 kali 15/2, karena jawabannya dalam bentuk pi, ya udah pi. Dihitung, coret-coret, hitung dapatnya sekian. Aman? Oke. Lanjut ya. Oke.
Nomor berikutnya, nah, ini Ibu yakin bisa lah anak-anak. Ini menganalisa ya bentuk diagram. Berdasarkan diagram ini, pernyataan di bawah ini yang tepat adalah ketiga kota selalu mengalami kenaikan jumlah pasien yang sembuh. Benar nggak anak-anak? Kota A, apakah mengalami semakin naik? Mengalami kenaikan itu berarti naik terus loh. Nih, ternyata ini turun. No, masih lihat kota A saja sudah tidak memenuhi ini. Nah, kota B mempunyai jumlah peningkatan jumlah pasien sembuh tertinggi daripada kota lain di bulan Januari Februari. Ya, ingat ya, di bulan Januari Februari kota B mengalami peningkatan jumlah pasien sembuh. Nah, ini kan jumlah pasien sembuh. Masuk dari sini sampai sini kenaikan tertinggi. Oh, jelas. Ya kan anak? Sudah jelas dilihat di situ. Nah, kota A mempunyai jumlah penurunan pasien sembuh tertinggi. Menurun tertinggi daripada kota lain di bulan Februari sama Maret. Februari sama Maret kota A. Berarti yang ini. Februari sama Maret, ini kota A mempunyai jumlah penurunan pasien sembuh. Penurunan pasien sembuh. Nah, kita hitung dulu. Dari sini ke sini bisa jadi. Nah, ini dari sini. Kita lihat aja. Ya, masih belum ya. Kita tandain dulu. Ya, ini masih kita perhitungkan karena apakah ada yang lebih dari situ. Nah, ini kan. Ini memang mengalami penurunan, tapi tajam enggak? Apakah Nah, ini yang ditanyakan tertinggi. Nah, sekarang yang terakhir. Kota C mengalami jumlah penurunan jumlah pasien sembuh tertinggi. Nah, mengalami penurunan jumlah pasien sembuh tertinggi daripada kota lain pada bulan Februari Maret. Sekarang kita bandingin anak-anak. Ini 600 ke 400. Ini 600 ke 405 sama 400 ke 221. Oke, mana yang lebih tajam ini? Kalau yang atas berapa itu anak-anak? Oke. Kurangi 415, berapa itu hasilnya? 185. Sekarang yang bawah, 400 dikurangi 221, berapa? 179. Nyaris kan? Nah, jadi yang benar yang mana? Yang lebih tepat? Halo? Yang lebih tepat yang mana nih, anak-anak? C atau D jawabannya? Halo? Halo, anak-anak? Bentar, Ibu jangan-jangan terkeluar ini. Halo, ada suara? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ibu kadang ini khawatir nanti apa itu apa namanya terkeluar. Pernah Ibu ngomong ternyata terkeluar itu. Ya, jadi jawabannya yang mana? C atau D? Yang benar? Yang mana? Penurunan yang tertajam. Ini menurut D, ini menurut C ini. Nah, jawabannya yang mana? Halo. Yang tajam Delta. adalah yang delta, betul. Ya, yang jaraknya yang paling panjang kayak gitu. Oke, sekarang berikut ini anak-anak diberikan data 60 anak kelas 9 Vidata, tabelnya seperti itu. Modusnya berapa? Nah, ini kita kan tidak tahu. Memang modus itu adalah data yang sering muncul, dilihat dari frekuensi. Tetapi kita kan tidak tahu X-nya itu sebenarnya berapa. Nah, kalau dibilang 60 anak, ini X-nya harus dicari dulu biar yakin. 60 semua jumlah siswanya ini harus 60. Nah, dikurangi angka-angka yang sudah ada, dikurangi yang ini. Nah, dijumlahin 48. Ternyata ini adalah 12. Di sini 12. Bukan dong berarti ada yang lebih banyak lagi. Ternyata di sini. Jadi modusnya adalah 8. Oke. Tidak ada masalah kayak gitu. Oke, berikut ya. Nah, kita selesaiin sekarang sedikit. Perhatikan nomor ini. Anak-anak kalian ditanya. Siswa yang mendapatkan nilai 9 itu ada berapa ini? Ada berapa? Ya udah,
modalnya adalah rata-rata siswa. Nih, terpaksa harus hitungnya pakai rata-rata juga. Nih, rumusnya rata-rata adalah jumlah data dibagi jumlah banyaknya frekuensinya, banyak anaknya berapa. Sudah apa adanya. Rata-ratanya dibilang 7,75. Nah, nilainya berapa? Kalau banyak anaknya 16, ini kan sudah dihitung, ini 16. Nih, ya, 16 plus Y, karena Y-nya nggak bisa dijumlah ya plus Y. Nah, sekarang kita hitung banyaknya anak, 16 itu berapa aja nilainya? 5 kali 1, 6 kali 2, 7 kali 6, 8 kali, dan seterusnya. Jawabannya adalah ini, 119. Jadi angka itu 9Y kan tetap 9Y. Nah, sekarang kali silang antara rata-rata dengan banyak anak, ini dikali silang. 7,75 kali 16 itu 124. 7,75 kali Y ya 7,75 Y. Nah, sekarang kita kumpulkan yang Y. Ini pindahin ke sini. Ya, ini dipindahin ke sini. Jadi 9Y dikurangi 7,75 Y. Hasilnya 124 dikurangi 119. Hasilnya adalah 5 sama dengan 1,25 Y. Y sama dengan 4. Nah, Y-nya adalah 4. Jadi banyaknya anak pada yang mendapatkan nilai 9 adalah 4. Aman ya. Ngerti ya anak-anak ya, yang penting ngerti. Ibu tambahin sendiri di sini, soalnya udah habis, Ibu tambahin. Anak-anak, Ibu mempunyai kotak. Nah, di kotak itu terdapat beberapa bola, udah ada warna-warnanya. Ibu tanya, ini NS-nya berapa? NS-nya berapa ini anak-anak? Coba NS-nya berapa itu? Berapa? Ada? 20. 20. Berarti berapa peluangnya keluar M? Ya, kalau diambil satu aja, keluar M. Atau yang terambil adalah warna merah. P itu peluang merah. Berapa berarti? 4/20. 4/20. Oke. Kalau peluang biru berapa? 6/20. 6/20. Nah, itu kalau sekali pengambilan sudah selesai. Ternyata warna biru ini kalau pengambilan kedua harus hati-hati pada pengambilan bisa kedua, bisa ketiga, anak-anak. Pengambilan kedua. Nah, pada pengambilan kedua mau ambil itu hati-hati banget di sini ya. Kalau mau mengambil peluang biru. Nah, kalau pada pengambilan pertama tadi memang peluang biru itu adalah 6/20. Tapi waktu warna biru itu ada yang suka. Terus dikasihkan, jadi terambil. Sehingga kalian langsung tuliskan sini kalau ada perubahan. NS-nya berubah menjadi 19 karena berkurang 1. Kalau nanti pengambilan kedua enggak dikembalikan lagi, NS-nya berubah lagi. Jadi berkurang, jadi 18 dan seterusnya. Kalau hanya 2 kali pengambilan aja, pengambilan pertama dikembalikan apa enggak? Kalau dikembalikan enggak ada ngefek, tetap 20. Tapi kalau enggak dikembalikan akan berubah pada NS-nya. Itu yang satu. Yang kedua, waktu diambil tadi birunya tadi utuh atau udah terambil, enggak dikembalikan. Ternyata di soal Ibu tadi ceritanya birunya udah dikasihkan anak, karena ada yang ibu saya suka warna biru, ibu minta, ibu kasihkan. Berarti ngefek ke sini anak-anak. Kalau ditanya pengambilan kedua warna biru lagi, berarti birunya menjadi berapa berarti? Birunya jadi berapa? Kalau biru terambil, biru diambil tadi. Biru diambil pada pengambilan pertama tadi, percobaan pertama. Jadi birunya nanti peluang birunya jadi berapa itu? 5. Tadinya 6, jadi 5. Jadi 5 per seluruhnya jadi NS-nya berapa? 19. 19. Jadi 5 karena birunya 9 kedua.
Peluang warna kuning berapa? Ada berapa itu kuning? Dihitung. Ada berapa? Halo? 7. Semuanya kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per berapa ini? Per 2 per 19 dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Insya Allah ini nanti Ibu akan bagikan coretannya ya untuk belajar. Ini ada lain. Yang dari Ibu Raudah masih kan? Dari Bu Raudah juga ada. Ini ada Bu Yuli dari Bu Raudah ada. Dari ini apa namanya? Ini ya ada yang ini bentar. Ada yang usul apa ini? Oh ya, anak-anak, filenya ini nanti Ibu kasihkan. Tenang aja ya. Ibu minta, Ibu belum tahu ketua kelasnya kelas 9D sama 9E, mohon Japri Bu Yuli. Tanya temennya nomor HP-nya Bu Yuli. Japri nanti Ibu kasihkan filenya ya. File dari Bu Rauda tak kasih. File dari Bu Yuli tak kasih. Kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan anak-anak, waktunya sudah lebih 7, mohon maaf. Yang punya ini kegiatan lain, maaf. Aman ya? Oke, baiklah anak-anak. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Bentar. Oke. Ibu cek dulu, ini masih 106 ya. Oke dulu. Oke. Ya, 106 ini yang masuk ya sudah. Penting kalian ini apa namanya? Udah balik lagi. Sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Serius, sungguh-sungguh. Besok banyak latihan apa yang sudah disampaikan Ibu. Ya, ketua kelas 9 Delta dan 9E, Ibu minta kalian bisa menjapri Bu Yuli biar Ibu bisa kirim file untuk kalian, biar untuk share teman-temannya. Mungkin Ibu akhiri sampai sekian. Terima kasih perhatiannya. Sukses untuk kalian. Semangat. Besok pasti bisa. Yakin. Nilainya optimal, maksimal. Oke, kita akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.